Oke, ini yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Kita masuk Yuk, silakan masuk. Berat juga, Om. Iya, kacanya lumayan tebal pegangannya. Kenapa nggak syuting di sini nih? Ini seru nih buat syuting. Ya bisa ganti-ganti lah Seru sesuai ganti-ganti. dengan mood gitu. Di sini ada sedikit minibar dan ada beberapa Adidas vintage di sini. Ini London dengan warnanya si Malmo. Ini Forest Hill juga warnanya Malmo. Iya, warna Malmo yang tadi ya. Iya, gitu warna ya. Malmo yang tadi. Ini juga bagus nih. Iya, ini cross country. Cross country. Sepatu 80-an itu Taiwan. Nih, adeknya Samba. Oh, ini cikal bakal Samba. Bukan cikal bakal, turunan dari Samba. Jadi kalau lo Bamba namanya. Jadi kalau lo pengen punya Samba tapi budgetnya terbatas, ya udah belinya Bamba. Kalau Samba waktu itu bukan cikal bakal ya. bukan cikal bakal. Adiknya ya. Masih kayu kan? Oh enggak, ini udah karena soalnya udah mati, udah keras. keras. Ini salah satu Adidas favorit di UK. Adidas All Black ini tahun 81, ini laris manis di UK. Ini siluetnya apa ya? All Black namanya. All black aja namanya. Namanya All Black. Di reissue baru aja sama tim size. Oh iya. Tapi namanya nggak All Black, Nggak jadi All Black. All Team, tapi colorway-nya black. Ini seri adik color lagi, nah ini sepatu buat American football nih. Gede banget. Gue liat grip sole buat American football, gue lupa size berapa ini sepatu gede Size berapa gede banget kaki siapa nih? Hei, ngaku. Kaki siapa ini? leather lagi kan. Leather masih bagus lagi leathernya. Aduh. Size 16,5, 10 aja udah gede. 10 aja 42 2/3. Enak ya ngantor sini ya. Bisa bikin kopi sendiri loh. Ya bisa ngopi-ngopi. Bisa espresso sendiri. Lanjut ke sebelah. Dan ini juga masih berasa etniknya. Etniknya masih Wah, pintunya pintu nih. gebyok kayu, terus ya di atas ada beberapa sepatu penemuan yang belum diiniin. Motif batik kaung, ini juga bekas recycle motif dari batik sepeda. Seru. Nah. Kalau rantainya copot enggak? Nah, ini baru seri vintage-nya di sini. Ini vintage. Dan kebanyakan beberapa size kecil. Iya ya, kelihatan ya ini sepatu kecil-kecil gitu. Size ya. kecil. Jadi tingkat kesulitan kolektor Adidas itu yang paling atas itu Adidas vintage, susah ngoleksinya. Yang paling atas lagi Adidas Kids vintage. Ini udah kids vintage lagi. Iya. Paling susah banget nih berarti. Soalnya zaman dulu kuantitinya terbatas, Iya. lengkap dengan boxnya itu susah gitu kan. Ini banyak ya sini Adidas vintage. Salah satunya yang ikonik. Nah ini Sula juga yang ada salah satu portal berita nulis Sula tuh bagian dari Island Series. Jadi Java, Bali, Borneo. Sula tuh dibilang Sulawesi kali. Sulawesi. Padahal bukan Sulawesi. Resula ya. Sula aja itu diambil dari bahasa Prancis artinya soul gitu. Oh, Soul. Soul, made in France. Jadi di sini beberapa Adidas vintage yang bisa kita recognize apa kita bisa kenali dari pertama dari label deh. Misalnya kalau Oke. label kayak gini nih, ada woven label tuh woven label. ya, woven. Tuh yang biru juga woven label. Itu Taiwan. Oke. Jadi Taiwan tuh negara di Asia pertama yang produksi Di Adidas di Asia tahun pertama. 75. Nah, habis itu baru banyak Adidas made in Taiwan gitu. Nah, terus selain Taiwan bisa dibedain Adidas West Germany saat itu sama France. Jadi si anaknya Adidas, si Horst Dassler, jadi bapaknya kan Adi Dassler, Ya, Adi Dassler. punya anak salah satunya Horst Dassler, ditugasin lo ngerjain pabrik deh di Prancis gitu kan. Ke perbatasan Jerman juga deh buat ngembangin produksi kan banyak. Nah, si Horst Dassler itu nggak mau kayak bapaknya. Dia ngasih dikit perbedaan. Misalkan kalau Adidas Jerman tuh kasih nama sepatu itu di pinggiran di quarter kayak tadi kita lihat Berlin atau apa. Ya, di tulisan dekat Ya, stripes-nya itu. di dekat stripe-nya. Tapi kalau si Horst Dassler naruh di tongnya. Oh. Ini udah pasti Prancis nih. Tapi bukan woven kan? Bukan woven, sablona. Kalau yang woven tuh yang Taiwan ya. Nih kayak Stan Smith nih, made in France tuh, buatan Prancis kan. Gila guys, memegang sejarah nih kita nih. Iya, sepatu anak-anak tapi made in France gitu kan. Dan ya salah satu yang bisa kita ini juga dari tahunnya adalah ini logo. Ini bisa dilihat cuma nama doang, nggak ada logo trefoil. Berarti produksi tahun sebelum 72. Oh, sebelum 72. Iya, antara 70-an awal atau 60-an akhir. Nama doang dia. Nama doang, Adidas ROM, nama kota. Nah ini Hurricane nih yang warna merah, warna oranye. Yeah. Ini buatan Taiwan, tapi spesial buat Kanematsu Sport. Jadi Adidas di Jepang sebelum Descente megang namanya Kanematsu Sport. Kanimatsu. Kanematsu. Nah dia bikin special request. Adidas Jerman, tolong dong bikinin gue sepatu buat pasar Asia gitu kan, buat global juga gitu. Ya udah dibikinin sama si pabrik Taiwan ini, Kanematsu Sport. Jadi memang ada request-requestan untuk Request negara khusus. tertentu ya? Ya, negara tertentu. Terus apalagi yang unik di sini? Oh iya nih, ini Japan Market gini boxnya nih. Oh, oke. Ada tulisan MR berarti MR. maraton. Oh, maraton. Terus di sana tulisan JO itu jogging. Dia tuh kayak ada label gedenya gitu Label ya? gede, betul label gede. Terus ada colorway-nya apa? Sizingnya dua, sizing UK sama sizing cm. Udah. Oke, ini Nggak ada sizing nggak ada US-nya nggak ada. US, nggak ada. Sizing Europe-nya nggak ada. 42, 43 gitu nggak ada. Karena emang kalau gue denger-dengar yang paling akurat tuh yang UK sama sentimeter ya? Sentimeter ya. Ini apa nih? Nah ini juga salah satu trainer favorit juga. Oke. Ini ada Adidas AS 230, Adidas 200. Ini mirip kayak Samba, cuma ditambahin titik doang, lubang perforation gitu. Oh, ada Sama perforated ventilasi gitu ya. ventilasi di situ. Ini ya? sama banget kayak Samba soalnya. Oh, Samba nggak ada ya? Samba nggak ada. Soal Samba kan ini. Oh iya, soalnya Samba. Cuma ada ini aja. Iya, lubang itu
doang. Kayak si kampus kalau nggak salah. Ada standard apalagi tuh Dublin. Terus Stockholm vintage. Ini ya, Stockholm nih. Warnanya. Terus Dublin vintage juga. Dublin vintage. Dublin vintage juga. Ini gue lupa Juga Romania size kecil lagi. apa Yugoslavia ini ya. Romania. Romania. 70-an pertengahan middle. Masih bagus lagi ya sweatnya. Masih jamuran sih, cuma maksudnya Oke lah. masih oke gitu. Dan ini ada sepatu buat olahraga spesial, kalau bisa dilihat di bumpernya besar nih. Itu kemungkinan buat olahraga kayak lempar lembing, tolak peluru yang butuh grip Grip di depan. bagus di depan gitu buat Modelnya tolakan. Crab gitu ya. Iya, kayak rubber calendar sole terus di cutting terus ditempel ke depan. Sama ini juga. Tuh rubbernya sampai depan, ke belakangnya juga di sini pakai rubber. Ini udah keras pasti nih. Udah keras. Kayak batu. Ya, nah juga sepatu udah umur. Di seberang ini Lanjut, ini aku lihat-lihat menarik. Island Series. Island Series ya. Island Series sebenarnya. Ini sebelum ke Island Series ini yang penemuan di Blok M timnya. Oh iya, ini fotonya ya. Fotonya di Rest to Spot. Jadi ini ada cerita menarik nih, mungkin boleh diceritain ya. Jadi tim gue namanya Topan, terus dapat info buat gerbek nih toko gitu. Konon dikabarkan di toko nyimpan sepatu vintage banyak, tapi nggak boleh naik ke atas, boleh masuk karena Gudangnya di atas. gudangnya di atas. Bisa dilihat di sini displaynya ada sepatu vintage di sini nih. Oh iya. Wah, ada sepatu vintage nih, dia pasti nyimpan banyak di atas. Ya udah, deal-dealan sama yang punya. Oke, lo boleh naik ke atas asal lo beli barang gue di atas. Kita naik ke atas segala macam. Video lengkapnya bisa dilihat di Nah, langsung aja tuh. film pendeknya, film dokumenter. Ada di YouTube channelnya ya? YouTube channelnya. Nah. Ini vintage juga, Torino salah satu kota di Italia. Klub Juventus tuh klubnya ini Torino. Oke. Oh, ini Torino juga iya. Adidas Spirit. Nah, ini yang tadi Island Series. Nah, ini ada Hawaii. Yang ini dulu nih Java nih, Java ya, ini Ah, Java nih. Island Series made in France. Nah, Java sama Nadi yang paling pojok nih strip hijau. Shape-nya sama, cuma ganti colorway doang. Oke. Nadi tuh Enggak, Island juga. cuma nama doang. Nama aja. Nah, ini Java yang marine nih. Marine. Tuh size anak-anak kan. Java. 38. Keren banget ya Java ya. Keren banget sih. Ini Warnanya Hawaii. bagus deh. Ini Hawaii yang kita temuin di Blok M. Ternyata zaman dulu buat pasar Indonesia loh. Oh iya, Dijual Hawaii Indonesia, iya. Island ini ya. Karena kita temuin di Blok M. Dan yang Susah banget uniknya lagi sekarang. kita ditemuin di Blok M 26 biji cuma kanannya doang. Ya, kok begitu? Karena mungkin bekas display apa segala macam. Made in France. Made in France. Ini nih yang kayak top tiernya Adidas ya. Ya, salah satu zaman dulu kan masih made in France gitu. Ini Hawaii. Nah, ini yang unik nih, Borneo. Mana? Yang ini dua warna, Borneo. Iya, ini Borneo Oh, juga. yang putih. Tapi agak meleleh-meleleh ya. Iya, leathernya. tuh. Buatan mana coba lihat? Ini Italy. Buatan Itali. Italian leather gitu ya. Ya karena sepatunya udah Tapi vintage. emang ini kayak agak udah meleleh-meleleh sih. Iya, ya ini sama Java. Satu lagi Adidas Bali sih. Cuma Iya, Bali ada nggak? nggak ada di sini. Nggak ada di sini? Tapi ada di Indonesia, tenang aja. Oh, di Indonesia ada satu yang punya ya? Di Indonesia ada dua. Oh, dua. Jakarta sama di Bandung. Tapi yang kondisi paling bagus di dunia cuma ada di Jakarta doang. Jakarta itu. Ada salah satu kolektor besar juga di Jakarta yang belum bisa diekspos kenapa. Ini nih sebenarnya masih oke-oke kondisinya. Apa ada tipsnya nih untuk merawat sepatu biar tahan lama begini? Aduh, ya pertama lo harus kenal dulu sepatu lo bahannya apa, Bahannya, materialnya apa gitu. materialnya. Tapi kalau yang material sekarang sih rata-rata udah agak kurang ya. Beda Sulit sepatu ya? vintage gitu. Sepatu vintage tuh kekuatannya terlatih banget gitu. Kebanyakan 5 tahun udah. Udah Rontok jebol. ya? Apalagi bahan PU ya, materialnya Ya, PU. PU ya. Waduh, itu umurnya pendek banget loh. Kayak trim trap gitu kan, Forest Hill, wah umurnya pendek tuh. Itu bakal kita lihat di atas ya. Trim trap ada. Banyak ya, oke. So, kita Yuk, ke atas. kita ya. kata. Belum naik ke atas nih, ini ada Ya. koleksi-koleksi juga dari Sepatu sepatu bola ya. bola vintage ini dari 70 sampai tahun 80-an. Ini yang ditemuin di Blok M. Oh, di Blok M juga ini? Sama boxnya. La Plata. Masih bagus leathernya. Masih bagus ya semuanya. Tapi nggak tahu sih soalnya ya, Mas. Si ini cuman kalau buat main bola beneran kayaknya udah patah deh pasti. Gitu. Ini gila ya, vintage banget ya. Yuk, Seru. Yuk, lanjut kita ke atas yuk. Ini modern release, ini reverse ya kan. Nah ini Kazuki Crazy nih lumayan susah kalau ngeliat detailnya gitu. Ini leather tapi di situ sebelah situnya polos tapi sebelah sininya kayak dia warnain pakai pensil. Oh iya. Itu lumayan rumit cara bikin. 2014 ya. Ya, ini ZX Reverse, ini Hanon nih, toko di Scotland. ZX, gue lupa 600 nih kalau nggak salah, 600. Belakangnya ratio. Yang paling terkenal yang warna biru ini nih, warnanya aqua. Biru ini ya? Aqua nyebutnya. Aku ya. Aqua gitu. Seru. Jadi dia guys, main course-nya nih. Tiba-tiba ada Stone Island juga. Selamat datang. Gokil. Ini Ini bahasnya 2 jam nih di sini. ini jadi si Adidas sama Stone Island kolaborasi, lupa 2007 2008. Ini dari jaket ini diterjemahin ke sepatu gitu. Oh gitu. Ini Dengan materialnya yang sama gitu. Tapi yang unik kelihatannya kayak samba biasa gitu. oh sampai ini siluetnya. Sudah Samba Stone Island nih kan, gokil kan. Ini materialnya udah pasti top ya kan.
kan, pakai zipper segala macam. Yang unik apa? Tuh, solnya. Nggak kayak sol Samba iya kan. kok begini? Jadi si Nggak ada tractionnya ya? Adidas sama Stone Island ngedevelop sol baru buat seri ini doang. Bikin mall baru, bikin cetakan baru cuma buat koleksi ini doang. Kalau buat naik gunung sih agak licin sih. Nah, ini nggak ada referensi buat naik Nggak gunung ada. sih. Ini dan uniknya made in Indonesia loh ini. Ahmed Indonesia? 2009, sorry. Indonesia, Panarup 2009. Panarup guys. Pabriknya Panarup. Island. Tapi ini emang udah coatingannya Iya, rontok. iya rontok. Gokil. Sampai Stone Island 2009. 2009 gue masih SMP. Ya, ini juga banyak banget box-box. Iya, box vintage yang ya. dari kita temuin di Blok M. Gokil. Ini Adicolor Limited Edition Udah 2006 juga ya. Ada box ngecat. Nah, tapi ini udah di custom sama NTL Never to Love. Tadinya putih berarti? Tadi putih polo. Jadi Adicolor tuh aslinya tahun 81, sepatunya kayak gini, warnanya putih. Kalau di tahun 81 kita beli terus ada spidol 6 warna. Terserah deh. Terserah mau diapain, itu konsep yang out of the box saat itu tuh. Sekarang malah udah diwarnain. Iya, kan warna warna. Jadi Adidas sudah bikin konsep itu di tahun 81. Di sini ada seri-serinya. Adicolor yang tadi kan, sama kayak yang di box sama tadi. kayak box tadi ya. Yellow Box series-nya, pink series. Iya, nah ini tas anniversary-nya 25 tahun Copa Mundial, ini sepatu bola juga. Ini made in Indonesia nih, 995 kalau nggak salah. Nah, ini salah satu favorit gue juga di sini nih. Spesial. Adidas Special, kategorinya buat indoor. Lihat made in apa? Made in Japan. Wah, ini juga unik nih. Belum lihat nih made in Japan nih. Solnya hampir Tipis sama. banget ya? Sama kayak sol gue tuh motifnya. Oh iya, honeycomb gitu ya. Sama. Tapi ini tipis banget ini. Ya buat indoor. Ini juga made in Japan juga. Copa Deluxe. Kategorinya SC. Kalau tadi kan MR Marathon, SC itu soccer. Soccer, SC, kode-kodenya. Ada nyanyian kode. kodenya. Ini kalau yang atas apa? Ini ada straining 80-an. Tapi ini leathernya masih bagus-bagus sih. Ini yang ikonik nih paling bawah, Adria. Adria. Tonggak sejarah Adidas kali pertama bikin di Asia. Oh, oke. Adidas Taiwan bikin ini. Woven-nya ini. Iya, di tahun 75 Taiwan bikin Adidas dan bikinnya ini Adria. Ini. Vulcanis, Canvas. Yang mudah dulu kali ya. Iya, mungkin. karena untuk segmen pasar Asia waktu itu Iya, benar. cocok buat Asia. Oke, ini juga banyak banget nih. Ini sepatu temuan kita di Blok M. Ini buat golf Adidas Eagle. Ada yang warna coklatnya namanya Fairway. Ini player comfort. Ini cewek ya kayaknya ya? Karena sizing kecil aja. Oh, karena sesi kecil. Ini player comfort. Unisex. Ini tahun 80-an juga buat tenis. Nih yang unik di sini nih bisa dilihat harga saat itu mahal banget. 29.000. Saat itu Mahal mahal banget banget. nih. Ini antara 81, 82, 83. Oh, mahal loh. Mahal banget saat itu. 29.000 guys. Dan ini ada dua opsi, yang untuk capnya depan pakai sintetik atau yang nyubak. Oh, oke, ada yang nyubak, ada yang Oh, yang sintetik, sintetis. iya. Dan memang udah retak sih ya. Letak ya. Dan itu juga udah rontok sebenarnya di midsole. Tapi ada yang di sole swap. Nah, di Soul Swap ini salah satu penemuan yang lumayan heboh. Jadi di tahun 70-an ada yang namanya European Holiday Destination Series. Jadi destinasi liburan di Eropa. Di katalog disebutin saat itu. Kita nyebutnya waktu itu udah punah deh. The Lost One deh. Sepatu udah punah. Tapi 5 ditemuin di Indonesia: Marbella, Mallorca, Palma, Ibiza, Rimini. Di toko restu itu. Toko resto. 5-nya kita temuin di Indonesia. Hah? 3-nya lagi belum ketemu. Costa, Bozen, Meran. Dan ini tapi soalnya semua udah di Oh, udah di swab swap ya. Ini 3 nih destinasi di Spanyol, destinasi liburan. Ibiza apalagi kan terkenal dengan partinya. Rimini destinasi wisata di Italia. Dan masih ada pinnya. Enggak, ini pinnya kita Oh, kasih. bikin sendiri. Santai ya. Nah, ini Madrid yang udah kita sol gitu. Bagian dari seat series juga. Dan sepatunya ini kategorinya waktu itu bukan buat sport. Ini laser. Apa tuh? Laser buat santai. Oh, leisure. Laser ya. Buat Itu Madrid belum dipasang solnya. Ini Adidas Madrid City Series juga kita temuin ya, kondisinya udah ini. Biasa dimple tong, terus tongnya ada tulisan Made in West Germany. West Germany. Nah, ini uppernya ini bahannya sintetik sweat. Nah, ini beberapa vintage juga. Nih Jepang. Jepang juga nih, label Jepang Label nih, Jepang. Colorado nih kayak gini nih. EC itu exercise. Oh, exercise. Latihan ya. Ini base-nya mirip kayak Samba tuh soalnya. Iya, bener juga tuh. Itu soalnya samba. Soal Samba. Nah, ini salah satu ikonik nih dan bersejarah Island Series, dan percaya nggak percaya ini made in Indonesia tahun 95. Oh, iya. Itu nih sampingnya ada runner juga. Nah, ini yang ikonik nih, Marathon TR. Ini outsole-nya, lihat tuh gripnya. Ini yang jadi inspirasi NMD yang terbaru. Ini teknologi gila sih. Dillinger Web udah pakai EVA, pakai Dillinger Web, terus pakein grip ini buat di olahraga trail ya kan, trail run. Terus belakangnya ada begini. Nah, ini sampingnya favoritnya orang Jepang, Adidas Country, dan ini made in Jepang. Tahun Ibu kemana
kan naksir nih. Country. Di Atmos ada soal. Atmos ada ini item favoritnya orang Jepang selain Superstar. Jadi kalau orang negro bangga pakai Jordan, orang Jepang senang pakai Country sama Superstar. Nah, tulisannya made in Jepang di sampingnya. Labelnya tahun 99 kalau nggak salah. Mes ya. Bahan mes, enteng, ringan, buat lifestyle di sini. Ini ada turnamen edition tahun 2009. Ini zaman dulunya Tom Walker, cuman udah nggak boleh lagi pakai nama Tom Walker. Jadi di Adidas tuh ada beberapa nama pemain tenis, banyak banget nama pemain tenis. Beberapanya ada yang udah nggak boleh lagi. Kayak misalkan Adidas Arthur Arce, petenis Amerika yang meninggal kena AIDS tuh. Zaman sekarang nama Arthur Arce udah nggak boleh lagi pakai buat Adidas. Jadi Adidas bikin Adidas Match Play. Nah, nama Arthur Arce dipakai sama Lecoq Sportif. Dia yang megang license-nya buat nama. Adidas Ivan Lendl. Adidas rilis lagi tuh Ivan Lendl sekitar 2014, tapi udah nggak megang license nama Ivan Lendl, jadi namanya Adidas Tennis Super. Tapi yang namanya paling legend sih si Stan Smith ya. Sampai sekarang gitu. Ini sepatu half shelf juga nih, Superstar vintage juga. Made in France tuh, lihat dari insole dalamnya. Nah, ini vintage juga. Livari, Ewing, Patrick Ewing, Rivaldo. Hai semua, nama gue Ewing. Warnanya warna Lakers. Lakers benar. Ini Rivaldi juga lagi dirilis lagi nih. Terus lagi. Dan yang gue amazing dari desainer Adidas zaman dulu, oke nih sepatu konstruksinya Arian stitching gitu kapsul, tapi sengaja di sini diekspos, dibuka. Oh iya. Biar orang tahu di midsole-nya tuh ada EVA. Masih empuk lagi. Iya, di sepatu ada teknologi cushionnya biar empuk gitu. Nah, ini sampingnya endorsement cewek, petenis cewek pertama, Billie Jean King. Nah, ini material main unik. Di situ ada tulis nama vendornya Kangoran. Jadi Kangoran ini vendor kulit sintetis yang mirip kulit kanguru. Jadi ada isu jumlah populasi kanguru yang udah lumayan menurun. Orang tuh dulu banyak yang pakai kulit kanguru buat sepatu. Nanti alternatifnya sintetik. Makanya ini agak unik ya. Iya, serat-seratnya sintetik. Tapi itu sintetik, bukan kulit kanguru beneran. Jadi dia mengikuti kulit Kanguru. Nah, ini box label itu zaman dulu tuh. Ada gambar. Ada gambarnya, Si Billie ikonnya, Jean King. ada signature-nya, size-nya 38, 5 UK, 7 US. Ini ya Billie Jean King juga ini. Jekin juga yang biru ya. Lihat dari Bahannya bukan kanguru kan? enggak, ini sweat leather. Soalnya sama kayak Stan Smith tuh, mirip kan. Multinoop profile sole. Multinoop. Iya, namanya Multinoop. Terus lanjut ini temuan di Restu juga, jaket yang lengkap sama kardusnya. Terus ini sepatu temuan juga. Terus ini koleksi Om Hari. Nah, ini sepatu yang ikonik nih, Forest Hill. Ini udah nggak ada midsole nih. Iya, nggak ada misalnya Kropos. Jadi kenapa Adidas gempar di Indonesia tuh, gue inget banget tahun 2009 ada film Away Days namanya, film tentang supporter bola gitu. Di film itu salah satu pemerannya tuh bongkar sepatu, terus temennya nanya, terus sepatu apaan tuh? Forest Hill gitu. Sejak itu Adidas di Indonesia booming tuh gara-gara Forest Hill. Nggak masuk sini Forest Hill. Kalau kita sering lihat kan sepatu, nggak sepatu doang sih, kayak fashion label tuh banyak kolaborasi sama NASA kan. Mereka kolaborasi hanya sebatas nama NASA. Adidas tahun 70-an udah kolaborasi teknologi. Ya. Ini sepatu teringan saat itu ya, pakai solnya itu bahannya PU, itu hasil kolaborasi sama NASA. Kayak rontok. Oke, rontok karena PU ya kan. Tapi saat itu sepatu teringan saat itu. Teringan. Bawah sepatu temuan yang udah dipasang solnya tuh. Terus sepatu yang tadi kan, solnya tuh pakai Adidas Grand Prix. Yang ini Adidas Eagle yang tenis tadi. Nah, ini sepatu buat indoor tahun 80-an. Nah, ini juga sepatu-sepatu vintage. Ini yang gokil sih materialnya, nyubak. Terus ada dekorasi stitching manualnya gini. Ini lumayan effort juga ya karena udah pakai buat tempur. Nah, ini salah satu favorit itemnya Om Hari ini. Tobacco juga, Adidas Tobacco dari berbagai macam colorway. Teman yang agak rare yang ini nih. Ini Tobacco yang agak lumayan rare menurut gue. Nah, ini box Adidas tahun 60-an begini, 60-an akhir. The mark ya, bukan the brand. Brand iya, The Mark with three stripe. Jadi tonggak sejarah penggunaan box warna biru gitu. Ini pertama kali. Enggak pertama kali, maksudnya salah satu tonggak. Dan tulisannya kayak yang sekarang dipakai lagi sama Fear of God fontnya. Oh, font ini dipakai sama film. Iya, sama kayak tas itu tuh, tas vintage juga tuh. Fontnya pakai kayak gini. Dia bakal ada dong berarti. Enggak tahu deh koleksinya gitu. Ini temuan di Blok M, Adidas kolaborasi sama Goofy di tahun 80-an. Ini SL72, ini Sports Vintage, dan yang uniknya ini kita temunya cuma sebelah doang. Iya. Sebelah kiri doang. Ini salah satu yang vintage juga, di reissue sama tim Gary Aspen. Ini Adidas Corfu, terus di reissue sama tim Spezial jadi Norfu. Ini modern release. Nah, ini yang tadi tuh yang nama-nama kota nih, SNE. Ini baru Invincible. Nah, ini yang bawah Slam Jam. Nah, ini yang ini Adidas Herzo nih, City Series baru nih. Ini City Series baru, zaman dulunya belum pernah ada. Bagus ya. Gue juga baru lihat ini. Sweatnya apa agak unik ya? Sweat yang agak standar sweat Adidas begini deh. Berbulu banget. Iya. Apa kayak anduk gitu. Jadi Herzogen Aura itu nama tempat Adidas lahir kota. Di kota itu dua lahir brand besar, Adidas dan Puma. Yang bawah Adidas kolaborasi sama toko and clothing, dan ini made in Germany. City Series juga. City Series 1/500, Aeroskate nih 80-an. Nah, ini yang gue suka, ini sepatu buat cycling, buat sepeda. Gokil ya zaman dulu ya, leathernya. Nah, ini buat lari sprint Ngeri banget sih. 100 meter. Tahajud
Dia lari 100 meter pakai spikes-nya gitu. Sepatu ice skating. Yang di bawah ada sepatu buat outdoor ini, buat hiking. Gokil ya. Soalnya masih bagus ya. Oh, masih bagus, kayak LA Trainer, mirip sama Trainer. iya, sama sama ini juga si jogging high itu soalnya sama. Kalau ini Ini buat jogging tapi high, bingung ya kan? ada ininya nih. Ini Ada untuk plaknya, ngatur ya, kempukan. Kempukan ya kan nih. Iya. Pakai ini. Jadi sebelum Nike pakai air bubble, Adidas udah pakai cushion yang bisa di adjust. Jas. Itu masih bagus banget. Bagus ridernya. Ya, sepatu bola, ini juga full yang Apa nih spikes yang kita temuin di Resto, spike sepatu bola, Westar sama La Plata temuin di Blok M. Ini nih salah satu item favorit gue, Adidas Bristol. Keren loh. Di reissue lagi sama Pezel ada yang baru, namanya Isambard namanya. Tapi shape-nya sama, warnanya sama. Ini Bristol. Ya, terus ini nih iconic juga, tambah. Ah, Tebak made in mana? Indonesia. Bukan, Yugoslavia. Oh, oke. Ini sambanya ada apa? Kan zaman dulu kan beberapa kali evolusi kan. Iya, iya. Nah, ini udah mendekati kayak yang modern sekarang ya, yang udah American football. Par. Oh, Ini gripnya. sama grip ya. Grip American football yang tadi yang Football foto gede tadi. banget itu. Nah, ini lumayan chunky tuh. Ini chunky banget. Nah, ini nih. Stan Smith. Ini bukan Stan Smith. Oh, bukan. Ini Adidas tenis di akhir tahun 60-an. Logo Adidasnya belum ada. Namanya Monte Carlo. Tapi hijaunya udah Hijaunya udah ada. kayak hijau Stan Smith. Karena dress code Wimbledon kan waktu itu sepatunya harus warna putih. Nah, Adidas namain warna hijau di belakang. Nah, ini salah satu insole-nya Foresil. Zaman dulu ada spare insole. Jadi ini satu insole paling ringan saat itu. Airbed insole. Ini buku dari Rizzoli. Gue suka banget buku ini. Estetik banget. Buku tentang Stan Smith. Isinya tentang Stan Smith. Itu dari A sampai Z gitu kan. Dan setiap halamannya tuh layoutnya tuh enak banget. Bacanya loh ini. Minimalis gitu. Stan Smith sebuku. Iya, sebuku ini. Nah, ini sejarahnya nih. Masa transisi dari Robert Haye ke Stan Smith. Jadi si Horst Dassler tuh itu nyari endorsement zaman dulu kan. Endorsement pertama kali si Robert Haye tuh, petenis Prancis kan. Udah lo gue endorse deh. Nah, tahun 71 Robert Haye pensiun. Pusing tuh si Horst Dassler. Aduh, gue nyari endorsement siapa ya gitu. Ya udah Horst Dassler karena mau masuk pasar Amerika di tahun 72 ngendorse si Stan Smith. Tapi tahun 72 sampai sekarang orang nganggep Stan Smith jadi endorsement terlama ya kan. Player Jordan aja baru tahun berapa sih? Iya. 85 ya, 85 atau 84 ya, 85 kan dengan Nike kan. Stan Smith di tahun 72 dianggap paling lama. Padahal sebenarnya bukan Stan Smith, Rod Laver paling lama. Dari tahun berapa tuh? Tahun 69 nggak masalah, 68 atau 69. sekarang? Sampai sekarang. Masih ada nama Adidas Rod Laver. Di mana tuh? Yang mana tuh? Sini nggak ada Oh, sih, nggak ada. sini nggak ada. Yang ini yang di sepeda dulu Adidas Rogues. Rogues tuh zaman dulunya vintage-nya ada nih yang reissue-nya. Rogues itu bahasa Prancis artinya merah. Jadi ada Rogues, Blanc sama Blau. Blanc tuh putih, Blau tuh biru. Ini tas yang tadi tuh, yang fontnya mirip Fear of God. Nah, ini Adidas Munchen, made in Japan nih. City juga. City Series tapi dengan penyegaran baru gitu, makanya Munchen tapi pakai siluet baru gitu. Ada di Jepang ya, Amsterdam juga City Series, Athens ibu kota Yunani, bawah Mallorca tuh yang udah di Udah di soal swap ya? soal swap semua. Nah, ini yang ikonik nih. Ini 2019 toko sneaker di Jerman namanya Overkill tuh rilis koleksi ini. Ini namanya Runtuhnya Tembok Berlin gitu. Jadi tahun 89 ke 2019 tuh 30 tahun untuk memperingati 30 tahun Tembok Berlin gitu. Nah, ini sepatu gimmicknya keren. Jadi di tahun dulu pemerintah Jerman Barat itu ngasih semacam kayak stimulus 100 DM gitu, mata uang Jerman zaman dulu buat warga Jerman Timur yang melintas ke Jerman Barat. Nah, di campaign ini sepatu harga 260 euro. Kalau kita ngantri waktu itu raffle sepatu ini ngantri di toko dapat 260 euro dan di tokonya ngasih cashback 100 euro. Sama kayak yang pemerintah Jerman Barat lakuin ke zaman dulu. Sepatu cashback ya? Ras cashback. Yang bawah juga Overkill tuh 3 biji. juga. Jadi sepatu lo nggak bisa tahu kanannya berapa atau kirinya 2 gitu. Ini kan kanannya 2, kanannya 2 biji, kirinya 1. Kanannya bisa ganti-ganti. Oh gitu? Iya, konsepnya entah lo dapat kirinya 2 atau yang kanan 2. Nah, ini nih buku yang lumayan wajib punya sih kalau orang pecinta sepatu ZX. Jadi ini buku di launching saat perilisan sepatu ini. Jadi pas sepatu ini launching di London ada exhibition pameran tentang sepatu ZX. Nah, ini sejarah-sejarahnya nih. Awalnya banyak. Nah, ini awalnya nih ZX 500. 500 ya? Pertama kali tahun 84 made in France. Ini kan masih 3 digit nih. ZX 3 digit 500, ada yang 380, ada yang 600 gitu kan. Segala macam. Nah, di tahun 89 si desainernya si Jack Sasing itu ngurangi inovasi namanya torsion kan. Nah, di torsion itu ada 3, guidance, support sama C. C itu cushion. 1000 C berarti itu cushion. Kalau yang G itu guidance. Nah, setelah 4 digit, ini kan tahun 89 4 digit. Si penggemarnya
nanya-nanya nih, lu setelah 4 digit mau ngapain gitu. Nah dijawab nih tahun 2019, 5 digit, ini 10.000, ini 10.000. Ini rilis kok di Indonesia ini, Oke, masuk rilis nih Invincible. Ini terang-terang nih. Ini Adidas Aten, Japan Market, Japan Aten nyebutnya. Gitu. Jaket yang dipakai timnas nih, ini ditemuin di Blok M, tapi zaman dulunya peruntukannya buat timnas gitu. Yang gokil sih ini 79. 79. Waktu itu kita bikin konten sama kolektor jersey Indonesia, KJTI. Ini si kolektor itu punya jersinya. Nah, kita punya jaketnya. Nah, ini jaketnya sama jersinya waktu itu dipakai lawan Maradona tahun 79. Ini Bukan cikal bakal sih, inspirasinya NMD ya. NMD dari Micropatcher, betul. Ini Micropatcher Hamper namanya tahun 2008. Ini banyak banget perintilan-perintilannya gitu. Jadi lu nggak cuma dapat sepatu, ada lakban, ada laser gitu. Terus ada buat kepala gesper, terus ada USB, maksudnya ada balon, terus ada klip buat dasi. Terus ada kalau nggak salah ada USB. Oh, ada USB-nya. Tahu nggak USB berapa giga? Berapa? 512 mega. Buat apa ya? Zaman dulu kan 512 masih gede. Iya, gede sih, gede bener. 512 mega zaman dulu. Setengah giga kan berarti. Setengah giga. Kalau nggak salah ya, gue lupa Ini ada memorinya. elektroniknya ya si sepatu ini ya. Ya ini cuma jadi aksesoris doang sih, nggak kayak zaman dulunya. Ini Dublin Taiwan nih. Jadi Dublin tuh pertama kan made in West Germany, made in Yugoslavia, made in Romania. Tahun 81 bikin si Taiwan. Ini ada majalah. Ini buku kolektor di komunitas kolektor Adidas di namanya Adidas Only Edition AOA. Dan salah satu orang Indonesia yang masuk ya Om Hari, sisanya orang-orang UK semua banyak kan. Ada si Julia kalau nggak salah, ini quote orang Jerman nih. Ini Adidas Sport AS ini versi size kecilnya Adidas Win. Ini salah satu yang paling langka juga. Dari boxnya sih. Austria dan Cheers Box Austria ada ininya nih. Ini ya? Ada logo ini. Ada logo langnya, berarti itu made in Austria tuh. Ini tes vintage juga tuh Azuro yang tadi kita lihat modernnya Zuro ya kan tadi yang di sono. Ya Adidas vintage juga laser. Solnya pakai punya Samba. Samba nih bener. Simple banget ya. Ini kecil-kecil apa? Bukan dapat. Mini shoe. Terus bisa terbeli terpisah. Ini lihat box zaman dulu. Nah ini RN tuh running buat Japan Market. Supaya comfort yang tadi, ini Eagle tadi. Nah ini box Stan Smith juga nih, yang tadi sama Robert Hyatt tuh. Ada gambarnya ya. Signature-nya ya. Ada fotonya loh. Nah ini Adilet nih sendal. Ada sedap. Udah ada dari dulu berarti Iya, si Adilet ya. Koleksi betting app. Nah ini salah satu yang menurut gue underrated banget ya. Hype-nya agak kurang. Cuman kalau lo tahu material ini leather, liningnya leather, insole-nya leather gitu. Kurang mewah apa tuh buat sepatu bang. Dan ini tebel banget ininya. Logo star-nya sama stripes-nya juga tebel banget. Oh ini juga Iya ada les-nya. Gue sih lebih ke material, ini kan leather ini yang lama di print camo. di print leather print camo, liningnya Leather, insole-nya leather. Hype-nya kurang. Ini sepatu American football tuh yang udah era sekarang. Iya. Adizero sama betting app. Enteng banget ya. Iya sepatu namanya juga Adizero tuh, helm buat American football. Sebenarnya ini display waktu itu di Invincible. Terus Om Hari coba nawar, boleh kita bayarin nggak? Udah bayarin. Semua? Iya yang betting app ini yang display helm sama bolanya. Bawah ini nah yang kiri juga exercise tuh. Iya exercise tuh juga exercise juga. Keren banget ya. Tapi ini tetap ya Jepang ya. Japan market di Japan gitu. Nah, sampingnya sepatu basket tuh. Iya Dakota. Ini mirip kayak Adidas Basket Profi. Konstruksinya vulkanis sama kayak Gazelle, lihat tuh sambungannya di sini. Kalau fans kan di sini numpuk di belakang ya kan. Sini made in France. Adidas Prancis tuh salah satu spesialis produksi sepatu basket. Sampingnya juga exercise tuh, mirip kayak Samba ya. Samba Super. Solnya Turf buat rumput sintetis. Nah, sampingnya WR tuh winter. Oh winter kayak Buzz Lightyear ya. Iya warnanya betul. Warnanya Calgary itu kota tuan rumah Olimpiade musim dingin di tahun 88. Kalau lu inget filmnya, ada film Cool Running, itu ada atlet Jamaika ikut olahraga bobsled. Lu tau gak olahraga bobsled tuh gak? Yang kayak didorong gitu, yang kayak apa? Seluncur gitu, yang lu bisa naik berdua, berempat. Lo naik berempat seluncur di es. Padahal di Jamaika kan nggak ada es. Latihannya kayak gimana? Sama kayak Olimpiade kemarin. Timor Leste ngirim kontingen ke Olimpiade atlet ski. Nggak ada ski di Timor Leste. Ini ikonik sini. Ini Superstar memperingati 35 tahun di tahun 2005. Jadi sepatunya ini banyak nih sebenarnya nih. Terus akhir sampai 34, nah terakhir 5-nya diitemin nih. Your Secretnya ini. Barisan atas nih nama-nama toko retailer. Ada Food Patrol, Tate, Undefeated ya kan. Terus yang kedua tuh ada seniman, terus ada musisi gitu. Ini yang terakhir, Your Secret. Dan yang unik nih Superstar, cuman nggak biasa nih sell to-nya pakai leather. Ini outsole leather, ini kulit nih. Vegetable leather, fake tan. Lama-lama bisa jadi coklat dong. Iya, ini Adidas Kansas, made in Rumania, vintage juga anak-anak. Nah ini tonggak sejarah juga nih, Adidas kerjasama sama brand streetwear, betting app. Jadi di tahun 2003, 20 tahun yang lalu, Adidas rilis ini nih, 1, 2, 3. Ini bukan? Yang ini bukan, ini belasan nih gue lupa. 2003 Pertama nih. kali berarti ya? Pertama kali streetwear.
Adidas. Nah makanya di tahun ini rilis lagi kan, tapi pakai kampus. Ya. Itu untuk memperingati si 20 tahunnya kerjasama sama Adidas, sama memperingati 30 tahun si Betting Ape. Betting Ape dari tahun 93. Iya. Dari tahun 93. Nah ini basicnya lumayan jarang nih, Super Ape Skate. Ini vintage, shape juga bagus. Shape bagus. Iya. Ini yang namanya salah satu yang gue suka, Mustang. Oh iya kayak mobil ya. Leather juga bagus banget. Terus di bawah juga tadi sini country vintage ya kan. Khas banget vintage. Nih City Series juga nih, Milano OG Gold ya. Ini juga Tampico. Ini Gazelle vintage nih. Gazelle vintage. Gazelle vintage. 70-an ini ya. Dari mana Gazelle tahun 70-an West Germany. West Germany masih. West Germany. Bagus banget sih. Tuh gripnya belum Iya, gripnya belum ada ya. beda kayak yang sekarang. Ininya nih perbatasan. Oh, Foxingnya masih Foxingnya. sambungannya masih di sini. Ini salah satu Gazelle awal. Gazelle awal-awalnya. Made in Germany. Ini Adidas yang dari nama hewan lagi zebra. Tadi ini gazelle, ini zebra. Zebra. Tidak menggambarkan zebra. Warnanya ya. Tapi ya Sepatu ini jadi tahun 80-an di Eropa, di Amerika tuh tren jogging boom. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba buat jogging. Nah, brand-brand tuh banyak ngeluarin modelnya. Salah satunya Adidas. Adidas tuh banyak banget di tahun 80-an sepatu jogging. ini made in France lagi. Ini Frank. Polyester. Dan ini nih box khas 70-an akhir gini. Ada inian Olimpiade. Oh yang ini nih belum ya? Ini Mastermind. Sorry Mastermind. Complete set. Gokil sih Mastermind, cuma material warna hitam tapi mewah banget ya. Mewah banget semuanya sini berasa sih. Ternyata ada apa aja nih? Ini Rivalry, Pro Model, ZX 500, Country, Gazelle, Superstar, Stan Smith, Lengkap ya komplit ya, lengkap. dan memang kelihatan mewah banget. Mewah banget, leathernya mewah banget. Ini juga ada yang putih. Ini Nick Borho 2006. Jadi tahun 2006 Jerman tuan rumah Piala Dunia, terus bikin seri ini sama yang hitamnya. Ini lumayan limited nih. Ini materialnya nyubak Gazelle. Gazelle. Gazelle Nick Borho 2006. Nah ini kolaborasi sama pembersih sneaker, basicnya Gazelle. Juga bagus lagi. Materialnya nyubak, lihat ya. Ininya suede. Dan ini cuma satu piece doang, nggak ada lining. Leathernya dari Charles F. State ya kan. Orang taunya Horwin doang ya kak. Di UK ada vendor leather terkenal namanya Charles F. State. Dua colorway, Gazelle sama kampus ya, dua model. Juga leathernya agak unik ya. Iya, nih bawah ada Stan Smith yang lumayan unik, yang warna hitam. Coba lihat di tongnya, made in mana? Made in USA. di box juga ada samping, bagian samping nih, made in Karena dia emang Stan Smith US kan ya. US. Banyak Stan Smith produksi, ada yang di Portugal, itu Adidas official buat basket ya, sampingnya vulkanis buat tenis, dan Taiwan tuh labelnya begitu kan, label open ya. ciri khas Taiwan gitu tuh. Ini kalau sekarang masih kayak gini Taiwan, buat Taiwan. Sekarang udah nggak ada Taiwan. Udah nggak ada ya, Udah nggak ada ya. Vietnam ada. Jadi kalau ketemu sepatu Adidas ada woven yang begini, berarti vintage punya ya. Vintage. Dan ini juga handuk gini. Materialnya material Terry gitu namanya. Terry. Namanya Terry. Siso itu salah satu tokoh di film Life Aquatic, filmnya Wes Anderson. Kalau ngeliat filternya Wes Anderson sekarang lagi viral tuh di Reels. Nah, salah satu filmnya itu The Life Aquatic. Nah, ini di film itu si tokohnya si Siso itu pakai Adidas Rom. Terus akhirnya dibikin sama tim Siso, dibikin warna ini custom dari tim Siso official. Nah, ini dari size ngeluarin trim trap tapi warnanya warna si Siso. Bagus banget warnanya, trim trap. Bawah ada sepatu vintage. Ini Adidas Paris, made in Austria ini Paris yang baru sama N Clothing. Tapi ini Paris yang lumayan jarang orang punya. Ada Paris. bagus nih. Leathernya udah crack karena buat tempur nih sepatu. Tapi jatuhnya City Series juga ya. City Series Paris, made in Austria. Sepatunya Paris tapi buatannya Austria ya. Austria. Kenapa nggak made in France aja ya gitu? Ini sebenarnya basicnya Adidas City tapi di customize sama Halo Sol, ada customizer dari UK. Ini based on referensinya dari Adidas Dublin Taiwan. Jadi di tahun 81 Adidas Dublin bikin di Taiwan itu ada 3 colorway. Nah, colorway yang pertama ini warna OG-nya yang tadi kita lihat di situ. Nah, yang warna kedua tuh warna biru hitam yang reisunya tadi kita lihat di atas. Nah, yang ketiga yang warna coklatnya ini. Ini yang paling rare. Agak konsisten namanya. Dublin Taiwan. Dublin Taiwan karena diproduksi di Taiwan. Jadi kita nyebutnya namanya dikasih nama Dublin Taiwan. Oke. Yang ini merah apa nih? Ini Adidas VIP, Adidas Vintage juga. Masih fontnya. Sama ini nih. Ini bukan Adidas Orion ya? Orion. Jadi Orion tuh salah satu sepatu ikonik juga buatan Taiwan tahun 79. Ada 3 colorway di sini, yang abu-abu, putih merah, sama yang warna ini kita nyebutnya warna Rivera kali ya. Ini cakep banget sih coklatnya. Warna Rivera, iya warna Rivera. Nah, ini yang modernnya tahun 2006 ke 2007 ini karena kondisinya udah hancur. Kok bagusan yang ini daripada yang 2006 ya? Karena ini udah buat tempur banget gitu. Adidas Clippers biasa jogging tahun 80-an khasnya begitu. Dan sini ada apa lagi? Ini Adidas pakai midsole Dillinger Web, gokil ya. Gokil ya, full ya. Dari depan sampai belakang ini Dillinger Web ditemuin inovasi sama si Billy Dillinger kalau nggak salah namanya. Ini gunanya buat peredaman midsole
biar lebih baik gitu. Oke. Nah ini ada teknologi ini namanya Daring. Daring itu teknologi inovasi pertama kali dipakai di trim trap. Ini gunanya buat mudahin ngikat tali sepatu. Jadi kalau di lubang kan agak ribet. Iya. Nah ini pakai ini. Nariknya jadi agak licin ya. Agak licin ya. Jadi ini biar gampang ngikat tali sepatu. Lumayan vintage nih. Kayak Samba ya. Iya, made in Japan. Berlin tapi made in Japan. Iya, makanya nggak konsisten. Enggak, bukan made in West Germany. Iya, kayak tadi yang Paris nggak buat in France gitu. Nah, iya, made in Austria. Ini salah satu kolektor item Adidas Berlin made in Japan. Nih, sebelum kita kelarin nih ada satu yang menarik nih. Ini dia trim trap. Ini yang sepatu ini sama kategorinya pernah dianggap jadi the lost one alias the lost soul, sepatu yang hilang dari peredaran. Di katalognya pernah ada, tapi fisik aslinya nggak pernah ada. Nah ini trim trap dengan opsi tanpa daring. Jadi aslinya itu pakai daring. Nah, ini tanpa daring dan ini dengan opsi material pakai mesh. Jadi trim trap saat itu dianggap sepatu dengan pilihan opsi warna terbanyak, material terbanyak. Jadi saat itu ada yang suede, ada yang nubuck, ada yang mesh. Nah saat itu wah udah deh dianggap punah deh. Akhirnya kita temuin di Blok M. Ini sama ini. Gitu. Di Indonesia semua loh. Ini soalnya udah kita swap sol yang belumnya kayak gini. Nah dari penemuan itu tim dari Size UK tertarik banget tuh gimana kalau kita coba reissue gitu. Ya udah Size ngajuin ke Jerman minta reissue 2 colorway ini sama 1 colorway baru. Nah ini colorway ini terinspirasi dari logo DKI Jakarta. Makanya warnanya biru, kuning, hijau dan ada merah. Merah juga. Mirip dengan logo. Di dalam insole-nya kalau boleh dilihat ada signature kepulauan di Indonesia. Ini sebagai tribute atas penemuan ini. Dan kenapa dibilang warnanya tuh warna pakai logo DKI karena di tim dari Size itu mengapresiasi kota penemuan. Ya, karena ditemuin di Blok M di kota Jakarta. Nah, akhirnya diinspirasi warnanya warna logo DKI biru. Ini padi dan kapasnya kan warnanya hijau sama kuning. Logo Monasnya itu warnanya merah atasnya. Ini Indonesia banget nih ya, sepatu Adidas ya. Ini jarang-jarang Adidas apresiasi Indonesia gitu. Sebelum Island Series, Java, Bali, Borneo, sama yang terakhir tuh Adidas Batik tuh, Material of the World itu pakai material batik dari Indonesia gitu. Nah ini yang udah kita reissue, Tom Oker sama Wilhelm Bungert. Kamu karena udah di sol shop nih. Iya, sudah dipakein sol baru sama Wilhelm Bungert. Jadi sebenarnya zaman dulunya pakai nama Wilhelm Bungert, petanis Jerman. Biasa kasusnya sama kayak si Robert H. Smith. Doi pensiun, digantiin sama Tom Oker gitu. Tapi emang siluet dari yang semua dari sini ya. Yang memang paling jadi naksiran gue nih kalau emang di reissue lagi, si Tom Oker sih. Pengen banget gitu punya satunya Tom Oker yang masih baru gitu, yang lengkap gitu. Leather putih dengan strapnya biru merah kayak Dan warna Prancis ya. Iya, dan apalagi misalkan boxnya dibikin lagi kayak gini gitu. Wah, pecah deh. Thank you banget buat Om Isar yang udah nemenin, Terima kasih. mendampingi kita dan menjelaskan juga di Museum The Heart Adidas Fan ini. Jadi kalau lo yang mau datang ke sini, gimana caranya Om? Caranya DM aja ke akun Adidas Fan, nanti direspon sama adminnya gitu. Jadi tunggu respon dulu ya, jangan langsung datang karena langsung datang lo nggak bakal bisa ketemu siapa-siapa dan lo nggak bakal bisa masuk ke museum. Jadi emang reservasi ya dengan janji gitu ya. Kalau gitu segitu aja lah Lucky People. Gimana menurut lo? Apakah lo dapat ilmu-ilmu baru dari video kali ini? Semoga bermanfaat ya. Kalau menurut lo bermanfaat, klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Follow juga The Heart Adidas Fan dan juga subscribe channelnya. The Heart Adidas Fan. Oke, kalau gitu segitu ya series video. Stay healthy, stay lucky, people.